Annyeong Cinggude, ketemu lagi Annyeong. hari ini rekor kelas dengan saya Tuswini dan teman sekelas saya Rin Rin. alias Risma. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol di podcast rekor kelas. Kita ngomongin apa nih Kak hari ini Kak? Kita mau ngomongin lagu. Salah ngomongin lagu. Kita mau ngomongin drakor, tapi judulnya kayak dari lagu, yaitu nyanyi dong. Dodo salsa lala sol. Kok jadi sedih? Aduh, aku inget lagu ABC. lagu anakku. Iya, lagu ABC dia kan lagu alfabet, lagu Iya. Itu kan aku udah pernah bahas juga tuh di blog kita, di blognya Drakor Kelas tentang asal muasal lagu ini sebenarnya. Iya. Ya aku tapi baru Jadi tahu loh. Mau bahas apa nih kita Kak? Kita mau tuntas. Nggak bisa tuntas juga, belum selesai dramanya. Belum bisa tuntas kita cuma bisa berprediksi. Ya, kita mau bikin tebak-tebakan aja lah, nggak tahu gitu. Oke, sip. Coba ini mungkin ada dari pendengar yang belum tahu nih Kak, drama Dodo Sol Sol ini yang main siapa sih? Kepanjangannya Dodo Sol Sol Lala Sol. Kita ingetin aja ya, drama Dodo Sol Sol. Itu Dodo ceritanya. Nanti lama-lama lain lagi nih singkatannya. Ceritanya itu tentang seorang perempuan berumur 26 tahun, namanya Gurara, tapi yang main Goara, jadi gampang ingetnya kan. Dia ceritanya dari kecil tuh kayak disiapkan menjadi pianis. Jadi bapaknya tuh pengen dia jadi pianis gitu. Jadi dia dari kecil udah di udah latihan piano gitu. Dia punya kursus ya. Punya guru private, dia orang kaya soalnya. Bapaknya punya perusahaan kosmetik ya kalau nggak salah. Iya benar. Terus dia iya benar kosmetik. Terus kalau yang cowoknya siapa ya namanya, coba? Pura-pura nggak tahu gue. Itu nggak mungkin dong, aku lupa. Itu adalah alasan utama aku menonton drama ini. Yang main tokohnya namanya Sun apa San ya? Sun Woo-jun. Sun Woo-jun, biasa dipanggil Jun. Iya. Ini beda ya dengan drama yang lain kan biasanya dipanggilnya Woo-jun. Saya selalu Iya. Baru yang ini loh aku nonton ya disebut pakai nama belakangnya Jun. Jadi yang main jadi Jun ini adalah Lee Jae-woo. Uri Dong-seng. Itu yang pernah kau tulis panjang lebar itu ya? Iya benar. Udah semacam apa ya tulisan. Itu ceritanya jadi gimana tuh si Jun itu ceritanya jadi apa? Tokohnya kayak gimana karakternya? Si Jun ini kalau di awal episode awal sih nggak ketahuan ya, jadi artinya kan dia ketemu dengan Guraranya, ketemu di pesta pernikahannya ya, waktu itu episode pertamanya nih. Iya keren banget ya episode awal dari pernikahan. Jarang-jarang. Iya, kalau yang lain nunggu sampai episode terakhir, kalau dia mah dari awal. Iya, wedding scene udah ada di awal. Udah. Betul. Jadi si Jun ini digambarkan misterius. Apa ya? Ada istilahnya loh itu. Tsundere apa sih? Aku nggak tahu. Tapi ya memang kelihatan. Jadi dia kayak pulang kerja dari konstruksi gitu kan ya. Kayak dekil gitu kan. Benar, dia kan iya, dikatakan kan dia pekerja konstruksi, misterius. Misterius itu seperti ini loh, pendiam,
cool, nggak banyak ngomong. penuh dengan itu nggak banyak bicara gitu ya, pokoknya tipe-tipe yang apa ya, tipe yang sebenarnya menggemaskan gitu kan, tapi menyebalkan. Nah, Misterius lah. jadi itu awalnya ya, misterius, nah lama-lama dia misterius, cool, misterius. Awalnya begitu, tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya, di episode-episode berikutnya mereka ketemu lagi, dan si Jun inilah yang membantu Rara. Jadi ceritanya kan si Rara ini kemudian bapaknya bangkrut di hari pernikahannya ini. Ini termasuk spoiler nggak sih? Tapi kalau episode 1 enggak lah ya. Episode 1 yang diceritain. Mana kalau semuanya sampai sebenarnya ya, spoilernya ya, kita tuh cuman bisa cerita spoiler tuh sampai episode berapa sih yang udah tayang? 12 ya yang udah tayang. Iya, 12. Nah, terus spoilernya ya, kita tetap belum tahu endingnya kan, nanti endingnya itu justru yang mau kita prediksi. Ya nggak sih? Benar. Jadi betul. Jadi kalau prediksi spoiler lah ya, itu kan. Ya, karena kita juga nggak tahu benar apa enggak. Benar. Kita kan bukan saudaranya Sakanim ya nggak? Iya. Jadi tadi ceritanya si Jun ini, si Raranya tadi katanya bapaknya bangkrut, terus meninggal ya? Kena serangan jantung. Ya, bapaknya bangkrut, ya, kan? Terus kena serangan jantung. Pas di hari dia menikah itu, aduh sedih, kalau itu asli itu sedih lah. Terus aku ingat itu kayak udah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa apa lagi tuh dia. Bener. Iya, jadi apa ya, itu kayak moral of the story-nya, lu ketika lu nggak punya apa-apa, orang-orang yang kau kira adalah masa depanmu gitu, orang yang kau kira teman-temanmu, berbalik badan dong semuanya gitu. Dan iya, soalnya jeng datanglah Jun. Cepet amat datang Jun. Ya, mana suaminya? Ceritain dulu dong. Orang ini hari pernikahan, atau datang Jun. Maaf. Aduh, maaf ya, soalnya kan kelihatan banget ya biasnya siapa ya. Jadi pengennya ngebahasnya Jun aja. Ceritanya langsung ke akhir. Oke, jadi suaminya ini. Jadi suaminya ini. Ketika bukan suaminya sebenarnya. Pemberkatan ya. Ibu mertuanya lah ya. Ibu mertuanya begitu tahu bahwa keluarga si Rara ini bangkrut, serta-merta dia langsung tarik anaknya. Jadi mamanya si calon suaminya, sebenarnya aku agak bingung sih, ini memang calon suami atau mereka itu tinggal kayak seremonialnya saja ya, agak kurang clear. Aku juga kurang begitu mengerti budaya Koreanya gimana kan. Iya, budayanya sebenarnya kayak apa sih pernikahan juga kan. Nah, jadi kita katakanlah ada catatan sipil apa belum gitu ya. Begitu dia tahu apakah ada misalnya adat atau apa agama kan nggak ngerti, tapi yang kelihatan kan tinggal udah seremoni kan langsung ditarik di gereja kan pertuanya. Kan di gereja. Makanya kalau enggak, tapi belum ada pemberkatan tuh, masih tamu-tamu masih nungguin Rara datang. Tiba-tiba kan ini kejadian bapaknya meninggal itu kan kena serangan jantung itu kan di halaman ya. Iya. Begitu tahu ibu mertuanya ini langsung dia tarik anaknya dari altar gitu. Kelihatan banget ya motifnya ya. Soalnya kan mereka dia langsung ngebayang cinta kan ya. Si Rara ini ceritanya polos banget gitu, dia kayak nurutin aja apa kata bapaknya, kan ceritanya kan ibunya menikah kan. Terus waktu udah umur 26 kan ceritanya, udah kamu nikah aja gitu kayaknya kan. Iya. Terus ya udah, terus bapaknya kenalin di dokter ya kalau nggak salah ya, calonnya itu. Terus ya udah dia nggak pakai siapa, polos banget ya. Ceritanya polos banget gitu, anak orang kaya polos banget. Iya, dia memang dari awal kan
dari awal itu kan si Rara memang digambarkan polos banget. Nggak Dari cerdas, awal ya. Kayak jujur. Princess. Jujur Hidupnya dalam arti kalau ngomong tuh to the point gitu. jujur. Ya. Benar. Dia yang apa ya polos itu, nggak jahatin orang, dia kira orang nggak jahat sama dia gitu. Ya. Terus gara-gara karakter Raranya kan gitu banget kan. Gara-gara bapaknya bangkrut, si ibu mertuanya langsung ini ya, nggak mau anaknya kawin sama Rara ya. Langsung iya. Benar. Dan tapi apa namanya itu? Apa? Yang kabur laki-laki. Ya itu. Runaway groom. Jadi si Rara, oh ya, terus kan bapaknya bangkrut, suaminya kabur, gantah calon pas suaminya kabur. Terus rumahnya disita juga kan karena bangkrut kan. Rumahnya Rara karena bangkrut. Terus udah gitu aku ingat tuh, dan dia nyewa kayak apartemen ya, terus ditipu sama agen rumah. Benar. Ya ampun, udah jatuh ketimpa kaleng-kaleng itu loh semuanya. Sampai dan apa ya? Terus dia dan apa? Aku rasa itu juga gambaran apa tuh? Yang mana? Ya, abis itu setelah rumahnya udah nggak ada, terus dia nyewa rumah, ternyata ditipu agen. Terus gimana tuh jadinya? Dia kan udah nggak punya duit. Nah, gimana? Iya, Kak, dia udah nggak punya duit. Nah, dia itu dapat pesan dari satu orang yang kalau aku membayangkan itu mirip Instagram. Walaupun itu apalah nama sosmed lah, SNS lah ya buat mereka. Ada seorang bernickname Dodo Sol Alasol yang selalu menyemangati dia. Terus nih orang bilang aku lagi di Info gitu ya kalau nggak salah ya Kak ya. Iya, Info kayaknya kota virtual. Ada sebuah kota nih sih. Kota satelit fiksi lah, ya, tapi nggak benar-benar ada. Ya, benar. Terus kenapa kita tahu dia fiksi? Karena gue nyari. Gue asli googling, Info beneran ada nggak? Ceritainnya berapa jauh sih si Info itu dari jauh tuh? Nggak jauh ya. Si Rara kan nyetir kan soalnya kan? Kayaknya beberapa jam ya. Iya, nyetir. Terus nanti ada adegan di episode kesekian-sekian tuh yang si anak SMA nakal-nakal berdua itu juga dari berangkat pagi udah nyampe di sana gitu. Oke. Aku rasa mirip ini kali ya, kayak Bandung Jakarta kali ya. Oke, nggak jauh-jauh banget berarti. Jadi yang bisa ya aku rasa ya 2 jam. Wow. Nah, terus ya udah dia merasa ya hilanglah semua sudah orang-orang yang dia kira akan menyemangati dia gitu. Maksudnya dia udah hilang nih semua, udah nggak punya apa-apa lagi. Tiba-tiba ada si Dodo Sol Alasol yang kasih support dalam bentuk semangat gitu ya, cheers up. Dan bilang aku lagi di Info. Ya udah gue ya udah aku ke Info aja deh. Jadi itu awalnya dia memutuskan untuk pergi ke Info gitu. Asli nih. Udah jadi kayak apa ya? Polos lugu. Apa? Polos lugu dan impulsif ya nggak sih? Impulsif ya. Aku mencari kata yang tepat. Jadi dia pergi nyetir sama itu ya, bawa anjing kecil putih lucu itu ya. Sama Mimi. Ya namanya Mimi. Yang dia sebut sebagai saudaranya. Saudarinya. Ya, saudarinya. Dan menyebut dirinya Oni. Oke, terus jadi terus ketemu Junnya berarti di Info nih ya.
Enggak, jadi dia nah itu kurang ya lah bisa dibilang di info karena sebenarnya dia lagi di jalan gitu, dia tabrakan gitu, dia menghindari seseorang pengemudi sepeda dan itu si Jun gitu. Dia karena menghindari Jun, dia malah nabrak gitu. Dia yang tabrakan. Kayaknya udah di-info lah ya karena adegan berikutnya mereka di rumah sakit itu ke di-info ya. Aku rasa memang sudah sampai lah di info itu gitu. Oke. Disitulah pertemuan dia lagi dengan Jun. Nah disitulah Jun kita sampai pada bagian yang aku senang. Ya di situ aja ketemu dengan Jun yang padahal Jun sebenarnya ikut jadi korban ya dalam kecelakaan itu, tapi Rara itu yang lebih parah gitu, tabrakannya sangat parah. Jadi Jun yang bawa dia ke rumah sakit, mendaftarkan semua lah ya, artinya Jun lah yang mengurus. Tapi di situ mulai kelihatan anehnya si Jun ini. Aneh dalam arti misteriusnya gitu ya. Dia nggak mau. Dia sendiri tidak mau dirawat. Padahal kelihatan ya luka-luka. Kayaknya dia nggak mau dirawat. Menyembunyikan identitasnya ya. Menyembunyikan sesuatu. Iya. Kalau dirawat kan harus didaftarkan nama, umur, alamat gitu-gitu ya. Iya, jadi dia nggak mau. Padahal dokter juga bilang kamu siapa? Saya korban. Ya udah kamu cek dulu nggak? Saya nggak apa-apa. Padahal ya artinya. Dokternya yang main di. Lah dokternya ada lah. Siapa namanya ya? Iya. Namanya Kim Joo-hun. Ah ya Kim Joo-hun, dia ada juga tuh. Iya betul. Karena dia juga ada di startup. Ada tuh teman yang sama di Dia ada di startup. Lagi banyak tuh Kim Joo-hun ini. Lagi banyak ininya. Produktif dia. Dramanya produktif banget. Ini second lead kan ya? Kadang-kadang ya ini yang iya. Kalau di Udah Sosol dia second lead lah ya. Soalnya oke. Sosol dia second lead. Kita lanjutin dulu. Udah mau jump to the conclusion aja. Iya. Lalu dari situ buat yang udah nonton kayaknya. Jadi sebenarnya ya kalau aku apa tuh? Buat yang udah nonton kayaknya udah nonton. Kalau yang udah nonton dengerin kita kayaknya udah nggak sabar. Iya sih. Gimana prediksinya gitu kan? Kalau benar terlalu ini panjang amat sih ngebahas episode 1. Gitu. Jadi mau kita ini ngejamnya di mana ya? Kira-kira pokoknya tapi menurutku ya dari awal si Kim Joo-hun ini, si Dokter Cha, di situ kan dia karakternya namanya Dokter Cha, dia juga misterius gitu. Artinya dia pun ada yang disembunyikan. Aku udah feeling dari awal, ini pasti ada apa-apa ini gitu. Misteriusnya ada apa-apa sampai sekarang. Kayaknya dia ditunjukkan ada adegan paralel ya di iya gitu. Nah disitulah pertemuan ketiga karakter utama. Sebetulnya aku seneng banget loh sama drama ini walaupun ya aku juga aku tuh mau bilang aku seneng banget dengan cara bercerita drama ini yang dari depan tuh udah kelihatan gitu semuanya ya kan beberapa drama tuh suka lama banget tampilin first lead ya sama kayak disimpen gitu. Ini enggak semua langsung dibuka gitu. Tapi juga nggak banyak flashback. Ini alurnya lebih maju gitu loh. Flashback itu ada dikit-dikit nanti gitu, nggak semuanya. Kalau beberapa drama yang lain itu banyakan flashback aku sampai bosen episode satunya tuh kapan selesainya. Ini kalau di Dodo Soso ini episode langsung nih semua informasi yang kita tuing nanya bertanya-tanya ini apa ini ini kayaknya bakal gini gitu, kayak udah kegambar gitu. Betul. Misterinya. Semangat banget. Iya, jadi kita kayak dikasih ini loh. Ini pasti nih ada yang aneh. Ini pasti nih ada yang disembunyiin. Tuh kita kayak gitu jadinya. Jadi kayak yang berdebar-debar menantikan penjelasan di episode selanjutnya. Terus kita
tuh kan, oh gitu. Jadi misteri-misterinya Ya, tapi sebenarnya udah mulai terkuak ya. cocok. Sampai episode 12 itu udah banyak yang terkuak ya. Misalnya kayak udah Betul. ketahuan identitasnya Jun, udah ketahuan identitasnya Dokter Cha, udah ketahuan apa lagi? Benar. Udah ketahuan apa Dan lagi? itu sih yang dua utama ya. Itu. Kita spoiler tipis-tipis aja lah. Kalau malah tentang Raranya yang nggak banyak dibahas lagi ya kan, ada penasaran juga kita apa sebenarnya yang terjadi pada pada bapaknya ya. Perusahaan bapaknya, pada sekretaris bapaknya. Ya, aku soalnya agak bertanya-tanya kan ada sempat ditunjukin sekretaris bapaknya sebenarnya agak jahat kan. Lagi liburan. Makanya itu belum dibahas sampai episode 12 aku udah penasaran. Karena aku kasihan banget gini, dia tuh yang biasa kayak orang kaya, Raranya ya biasa kaya, spending kayak belanja gitu ya. Bener. Tiba dia jadi miskin sampai mungkin kita perlu ceritain juga. Jadi hubungan dia sama Jun itu dimulai karena di rumah sakit waktu si Raranya dirawat, si Jun kayak satu-satunya yang si Rara kenal kan. Si Raranya minta tolong apa-apa ke Jun, ngutang biaya perawatan gara-gara itu sama Jun gitu. Terus si Raranya tuh agak nggak tahu malu gitu. Segala ngutang biaya operasinya Mimi juga dia minta. Nah ya, tapi kan maksud aku kan dia ngerasa satu-satunya dia pernah ketemu tuh Jun gitu, which is di hari pernikahannya yang tak jadi itu kan. Terus Junnya mau lagi. Nggak aneh sih. Di situ dia. Apa ada dia sebut hidung berdarah kan? Iya, karena kan ceritanya waktu ketemu di hari pernikahan yang tak jadi itu, susah banget sih nyebutnya. Ya apa si Junnya kan ceritanya sempat ngeliatin Rara dari deket. Si Raranya kayak agak takut gitu ditepuk sama dia hidungnya si Jun kan sampai berdarah kan. Jadi dia nginget si Jun itu sebagai, hei kamu kan yang hidung berdarah. Iya. itu iya, nah, di awal-awal hanya jadi itulah koneksi itulah kayak kakak bilang hanya si Jun yang dia kenal di negara entah berapa ini. Di Unpo itu cuma si Jun gitu. Yang lucunya si Junnya mau bantuin, aneh kan sebenarnya. Nah iya, jadi itu sebenarnya kayak yang dijulit akan berkata, iya benar, apa sih kok mau-maunya kan gitu kan? Apa sih kok mau-maunya? Tapi yang menurutku ya itu terjawab di episode 12, 11. Gitu. Ya kalau gue aja ya iyalah mau kan gitu ya. Kenapa? Ya iyalah mau. Jadi mau kita spoil apa enggak nih? Tapi ya aduh, coba deh apa nih yang mau di-spoil. Ya kalau ternyata mereka akhirnya jatuh cinta ya aku rasa namanya juga romcom. Nggak jatuh cinta terus lu ngapain? harus. Ayo coba Kak, kita prediksi aja kali nih. Langsung prediksi aja kita. Kira-kira apa boleh prediksi? Kan masih banyak misteri nih, banyak misteri. Nih, kalau buat yang belum nonton mungkin ya, kan banyak nih misteri nih. Ya. Tapi ada beberapa misteri, misalnya kayak si sekretaris bapaknya itu bakal muncul lagi nggak gitu, bakal dibahas lagi nggak? Harusnya dibahas ya. Kira-kira mungkin di episode. Ya, mestinya dong. Paling lambat episode 15 harusnya udah muncul tuh pembahasan itu. Kalau terlalu lama aku nggak tahu lagi penjelasannya. Karena aku sih berharap ya, Rara itu bisa kayak balik lagi kaya. Biar aku juga. bukan apa-apa kalau dia tetap ibunya. Ibu siapa? Jadi ibunya dia bisa apa ya? Ibunya siapapun yang jadi mertuanya nanti, gitu maksudnya. Enggak, aku pikir si Rara ini nanti biar jadi kaya lagi, terus dia bisa buka. Kan dia ceritanya kan di Unpo. Ya, ini spoiler tipis yang dia kebuka kelas piano kan. Kelas pianonya kan sekarang ini muridnya masih sangat sedikit ya. Tapi aku berharap kalau dia balik kaya lagi, dia bakal kayak ngebuka yang lebih besar, terus dia bisa kayak memberikan les gratis atau bahkan kayak manggil guru atau gimana, bikin sekolah piano yang agak besar gitu loh, nggak cuma sekecil La La Land sekarang ini gitu loh.
berharapnya. Kalau dia kaya lagi tuh kayak gitu. Iya, Karena benar. dia udah Ya. belajar. Jadi si Rara ini dari mulai hidupnya sangat nyaman, udah belajar jadi hidup susah gitu kan. Iya. Tadinya ngandelin Jun, terus akhirnya dia dan dia udah bisa survive. Sampai akhirnya dia udah kayak ada pendewasaan lah gitu, nggak kekanak-kanakan lagi gitu kan. Nah jadi biar haknya lah kembali sama dia gitu. Tapi sebenarnya ya ada dari cerita ini menunjukkan ya, kind of spoiler tipis-tipis juga lah kita ini. Rara itu jadi lebih lebih dewasa, jadi lebih fighting setelah pisah sama Jun. Jadi di situ dia kelihatan lebih berjuang gitu loh. Apa tuh? Pisah dalam arti jauh gitu deh, jauh. Ya biasa ya dalam drama tuh harus ada jadian dan pisah dulu sebelum akhir, which is teng-teng. Pertanyaan besar. Teng-teng gitu. Itulah the biggest spoilernya itu ya, kita harus memprediksi. Kira-kira menurut lo mereka bakal happy ending, open ending? Kita langsung jump to the conclusion. Oke. Buatku mereka harus happy ending. Ya. Kalau enggak gue datangin cakanimnya. Maksud lo apa? Tapi kan ini kayaknya gue harus spoil satu hal lagi nih. Tapi kan ceritanya boleh ya, spoil satu lagi ya. Kan ada perbedaan usia, Bo. Ya, nggak apa-apa. So what gitu loh. It's just numbers. Gaya gue. Tapi ceritanya kan si Jun masih anak-anak. Apa? Masih itu sih aku keselnya tuh sebenarnya karena dia 19. Andai kan dia 21 aja gitu ya. Ini dia masih lebih bernafas lega gitu. Iya kan, soalnya gini. Dalam hati gue tega banget sih bikinnya 19 itu masih teenager gitu loh. Iya, terus itu gimana ya? Maksud gue gini, kalau beda usianya itu kan ya ini ada dibilang kalau beda usianya itu di atas 30 ya. Misalnya sama-sama 31 sama 39. Itu nggak masalah. Itu udah sama-sama di atas 30 udah dewasa. Ini kan lo pikir deh, kita waktu umur 20, umur 30 kan beda kan cara pikirnya kan. Apalagi kalau cowoknya masih di bawah 20. Yang ceweknya udah 20 something gitu. Nah, itu kayaknya gimana bikin happy ending? 25 gitu ya. 26. Ya, 24 ya? Sebenarnya caranya sih memang 24 waktu pernikahan itu 24. Ya, belum tahu. Tapi maksudku sebenarnya ya memang cara menyelesaikannya itu ya kayak film SpongeBob aja. A few years later. Kira-kira oke. Aku juga pikirnya harus ada time jump. Nggak bisa kalau misalnya hanya umurnya di bawah 20 sama 20 something gitu, itu aku juga nggak bisa nerima. Nanti bisa kena protes dia sama seluruh peserta. Benar. Ya karena sedewasa-dewasanya digambarkan karakternya Jun ya. Karena kan ceritanya si Jun ini di rumahnya gimana dia tetap high school. Tetap aja masih anak-anak kan. Terus nanti bisa diprotes sama kayak yang Backstreet Bookie kemarin dipanggil sama itulah. Benar. Nah, berarti kira-kira time jam-nya idealnya berapa tahun nih? Menurut lo berapa tahun? Waduh. Ya, kalau satu hal ya tentang drama ini, mereka dari sekarang udah 12 episode ya. Udah 2 kali time jam. Time jam kecil memang, sebulan. 6 bulan. Ya, pertama sebulan atau setahun. Iya, maksud gue ya pokoknya dia time jam aja sebulan. 6 bulan gitu kan. Sorry ini agak out of topic, tapi gue suka bingung loh.
dengan kerangka waktu kalau di drama Korea. Gue bener-bener bingung. Ini lagi makan siang, makan malam, makan pagi. Ini jam berapa sih sebenarnya gitu? Suka nggak ngerti. Oke. Anyway, jadi apa ya idealnya? Aku rasa at least mungkin ya 5 tahun kali ya. Ya, aku juga nebaknya 5 tahun. Aku rasa ya. Kalau aku tebak 5 tahun kan nggak ada lah. Ada dasarnya, udah dikasih clue sebenarnya. Kenapa tuh? Clue dari kisah si kakek. Ceritanya sama si kakek ya. Sama si kakek, iya. Si kakek kan juga ceritanya kan bilang. Oh iya, si kakek dari 5 tahun kemudian ya. Ketemu sama cintanya itu kan dari ketemu sampai akhirnya menikah kan 5 tahun kemudian. Ya nggak sih? Iya betul. Jadi aku sih nebaknya betul. Tapi berarti Rara bakalan 29 tahun. Si Jun berarti 24 tahun. Oke lah ya. 24 tahun. Oke lah, boleh lah. Nggak kena sensor. Masih lulus lah badan sensor. Udah jadi dokter, kalau jadi dokter atau jadi sarjana lah kalau enggak ya, udah kerja lah gitu. Ya, koas atau lagi koas gitu kan. Tapi kan dia nggak mau jadi dokter. Oh ya, ceritanya kan sampai di hospital kan. Oh iya betul. Bapaknya dokter tapi dia kan kuliahnya matematika ya terakhirnya. Iya, kayaknya dia sedang matematika. Jadi ya nggak tahu ya. Informasi saat ini sih dia kuliah matematika kayaknya. Saat ini tuh maksudnya episode 12. Iya. Jadi prediksinya informasi saat ini lihatnya di Google. Oke. Jadi prediksinya 5 tahun kemudian nih bakalan happy ending. Kira-kira bakal ada wedding lagi nggak ya? Harus ada, langsung. Nggak pakai jeda, harus ada. Ya, tapi kan kok gitu. Apa ya maksudku? Well, ya udah lu udah membiarkan saya menderita selama berepisode-episode, masa gue nggak dikasih wedding? Kan udah ada wedding scene di awal dan di kan bukan sama tapi kan wedding scene yang ditinggalkan, wedding scene yang direbut. Meninggalkan. Coba sih sama pakai spoiler. Wedding scene yang meninggalkan dan wedding scene yang ditinggalkan. Iya. Nggak usah. Pokoknya nanti ada 2 wedding scene padahal masih episode 12. Aduh, sebenarnya ya. Royal banget ya. Kak dan Singgude. Aduh, aku kesal banget loh sama wedding scene itu. Betul-betul kesal aku wedding scene yang episode 12 itu. Kayak yang what? Gitu loh. Kayak yang aku berharap itu mimpi. Kan kita belum tahu. Masih besok banget itu nontonnya. Ya, tapi aku memang besok lah jawaban. Ya, waktu episode 1 ya, lihat, udah wedding scene, terus mau diapain lagi nih? Kayak, masa udah nikah sama yang lain? Kapan? Episode 1 wedding scene sama siapa? Itu kan agak mirip ini tuh, kayak sitcom Friends, itu juga ada wedding scene kan? Ya, tapi maksud aku cerita. Ya itu jarang-jarang kan. Ada juga sih drakor lain yang wedding scene di depan, tapi habis itu mereka diceritainnya cerai kan. Yang adalah beberapa drakor yang kayak gitu. Tapi kan ini ceritanya wedding scene dengan entah siapa. Yang lain. Kesannya ini ya, kok tiba-tiba tokohnya sudah menikah, terus ini cerita romcomnya apa ya? Iya, gitu, di awal tuh aku mikir gitu, terus sekarang nih di episode 12 dikasih wedding scene lagi, tapi tetap gak sama gak sama tokoh utama. Jun. Ya ampun, mereka berapa kali. jadi tebakan lo bakal ada another wedding scene nih. Ini bukan tebakan, ini harapan, ini permohonan. Iya, ini permohonan pada Cakanim, please kasihanilah kami para penonton ini. tenang. Nah, aku kayaknya tulis itu deh di tulisanku di blog Dragon Class. Iya.
Wahai writer meme, berbaik hatilah. Aku sedih banget ini gimana ujungnya gitu. Kalau tidak bersama. Sabar. Iya, kalau besok Rabu. kalau nggak enak nih ya ujungnya ya. Kalau ujungnya nggak enak, gue akan cari nih writer meme-nya siapa dan gue akan musuhi semua dramanya. Nah, masih ada 4 episode lagi. Kalau aku mikirnya dari episode berapa ya? Aku tuh udah mikir ini, dari mulai aku tahu ada beda umur yang pas episode berapa sih ketahuan si Jun itu ternyata masih 19 tahun gitu ya. Aku tuh juga udah langsung mikir, ini gimana mengakhirinya dia bahagia gitu kan? Ya kan, ini kan romcomnya itu yang jenis kayak ringan, receh dan berharap bahagia ya nggak sih? Nggak berharap yang aneh-aneh juga gitu. Benar. Nggak yang serius-serius banget gitu kan. Harusnya kan, nontonnya konfliknya nggak banyak-banyak amat gitu ya. Iya, terus juga aku tuh enjoy banget kan, ceritanya lucu-lucu, terus banyak main pianonya lebih banyak lah gitu ya. Aku lumayan seneng sih nontonnya bagian yang itu. Iya lumayan nih banyak. Pas bagian fakta, kok kayaknya umurnya 19 tahun, ini mah sulit ini. Gimana ya? Kayak, waduh, ini mah ya secara di Asia, bukan kalau masalah beda umur ya nggak apa-apa lah. Perempuan lebih tua, oke lah gitu ya. Tapi kalau 19 tahun sama 24 tahun itu sulit gitu loh buat dibahagiakan at that time gitu. Harus ada time jump. Aku juga langsung mikir gitu. Terus pas lihat ada episode si kakek menceritakan dia ketemu sama istrinya dan menikah 5 tahun kemudian, aku langsung mikir ini clue deh kayaknya. Aku kayak si writer meme tuh udah bakal reuse ide itu kayaknya gitu. Kayak udah deh, lu penonton santai aja nih, ada clue-nya kira-kira kurang lebih nanti gue giniin deh gitu. Udah nggak usah sedih kan gitu ya. Awas aja lu kalau enggak. Atau kalau nggak minimal kan udah dikasih. Tapi ya ada memang kesamaannya. Kan mereka udah dipakai. Oh ya, si Jun dan si Rara. Si Jun dan Rara itu udah kayak memerankan si kakek di masa muda kan. Jadi kayak kalau lu nggak dapet ending yang bahagia buat Jun sama Rara, udahlah yang ini aja ya, gitu kali ya. Jangan gitu dong, kan tetap aja bukan. Harus Jun yang ini dan Rara yang ini. Kalau aku lihat agak mirip sih kisah cintanya mereka. Kan si kakek juga meninggalkan pacarnya ketika itu kan gitu karena dia merasa lebih baik kau tanpa aku kan gitu ya. Waktu itu kan konsepnya dia gitu, lebih baik lu tanpa gua deh karena kau lebih bagus dapat suami yang lebih sukses, ini ada orang kaya, dari jasnya aja udah bagus gitu. Gak usah lah sama aku. Kayaknya kan ya spoiler tipis, Rara kan juga ada pemikiran seperti itu ya. Dia pengen Junnya lu sukses dulu deh gitu, jangan karena kan Jun kayaknya kan ngerasa dia lebih dewasa kan daripada Jun. Ya iya nggak sih, dia udah 24, Jun masih di bawah 20. Dia pasti ngerasa kayak aduh ini anak kecil, kalau dia kenapa-napa gara-gara gue, aduh gimana gue gitu. Ya nggak sih? Iya kayak usia penentuan gitu kan istilahnya mamanya Jun, ibunya Jun kan gitu kan. Ini usia penentuan, bahwa dia harus menentukan langkahnya, benar gitu. Makanya si Rara yang walk away kan dari si Jun. Dari hubungan itu, makanya aku waktu walk away itu aku masih yang oke, tak apa gitu. Tetapi begitu ada adegan wedding, aku sungguh marah. Tapi dan lebih marah lagi waktu ini melihat preview episode berikutnya. Kok masih ada adegan ini? Jadi kayak yang berarti bukan mimpi dong. Kenapa? Aku tapi ada tebakan sih itu. Kayak gini ya, jangan ditiru ya pendengar. Itu pasti sebenarnya memang bukan mimpi, tapi menurutku sih nggak mungkin juga si Rara. Itu kan jaraknya cuma 6 bulan ya.
nggak mungkin si Rara nikah beneran sama si dokter Cha. Mungkin ada pasti penjelasannya. Kan biasa lah, drama ini sekarang suka bikin pemirsa penasaran itu loh, mengkelirukan apa? Bener. Misleading. Kesel dan penasaran dan sedih. Kan sengaja biar lo nonton lagi. Coba apa maksudnya? Masa lo nggak bisa nebak? Tanpa itu juga gue nonton lagi. Bukan lah. Tapi gue tanpa itu juga nonton lagi. Kan katanya kan harus ada konflik. Gue nggak usah dikasih kesedihan. Ya nggak usah konflik yang kayak gitu, cari yang lain aja. Maksudnya buat gue ya, adegan wedding itu apa ya? Ya kayak kakak tadi bilang di awal, kok udah episode 1 udah ada adegan wedding? Wedding mau diapain lagi? I do not gitu. Iya, soalnya kalau udah kayak yang itu udah sakral gitu ya, nggak boleh ada apa-apanya lagi. Gitu Lalu jangan ganggu-ganggu, ini romcom ya, bener kan? Ini romcom. Kalau gue mau nonton yang gaya gitu, kok nontonnya melodrama, coy. Iya. Ya nggak sih, ya nggak, Cinggudel, ya kan? Bener kan? Gue nonton melodrama, gue nggak pengen nonton romcom, ya nggak? Tapi ya oke, baiklah, aku akan menerima pendapat kakak, prediksi bahwa ini tidak akan menjadi akhir. Ini pasti ada sesuatu yang lain. Iya. Pasti ada sesuatu yang belum ditunjukkan. Iya. Cuman itu agak aneh sebenarnya. Iya. Menurutku gini, si Jun itu kan tahu ya si Rara di Unpo. Waktu ditinggalin dia kayak nggak berusaha hubungin Rara lagi kan. Dia berarti di situ udah nyari. Kan? Iya kan dia tahu kan Rara di Unpo kan. Oh. Tapi waktu yang ditinggalin sama Rara, dia nggak berusaha protes gitu loh. Dia nerima keputusan Rara. Dia nggak berusaha, ya betul. Iya nggak protes, nggak kenapa gitu, enggak gitu. Dia ya udah deh gitu kan ya udah lu belajar aja Jun gitu kan. Tapi pas dia dapat kabar Rara, ya kan ada suratnya. Iya, maksud aku tapi kan dia tetap nggak protes kan. Kan kalau di drama-drama lain kan yang cowoknya bakal no, jangan pergi gitu kan. Tapi kan dia Andue. Nah kan jadi kalau yang ini tapi pas dia lihat ada Shiro, kalau yang lain udah Shiro. Ya, pas dia tahu Rara mau nikah gitu. Itu dia langsung datang ke Unpo. Langsung bawa kabur Rara gitu. Dia tahu selama ini kan Rara ada di mana kan, jadi kayak boleh putus tapi nggak boleh lu kawin lagi gitu ya. Kayak dia berharap ditunggu kan dari betul kayak yang bener kan lu nungguin gua dong kan gitu. Bukan cuma Jun yang berharap dia ditunggu, aku pun berharap begitu. Apa sih gue? Oke, jadi Gudel sungguh emosional adegan kemarin. Kita mau prediksi sampai mana ini? Aku setuju sih. Kan kita udah prediksi kira-kira. Harus happy ending. Pertanyaannya, apakah ada adegan wedding? Harus ada. Kalau yang itu harus happy ending. Aku sih pikir nggak harus ada wedding scene sih, tapi harus happy ending paling nggak. Itu aja. Harus bersama. Happy ending ini. Sama berharap tuh si Rara bisa kayak memperoleh kembali haknya. Jadi terus kayak dia bisa diterima sama keluarganya Jun gitu loh. Jadi everybody happy lah gitu, nggak yang harus kayak Secret Garden itu sebenarnya nggak begitu ideal ya. Yang ibunya tetap nggak setuju juga. Iya. Kalau yang ini berharapnya sih benar-benar happy ending lah. Cinderella story lah, nggak apa-apa lah. Namanya juga drama ya nggak sih? Harus. Ya betul, aku sih harapannya juga kayak gitu. Jadi ya setidaknya bahkan kalau ini ala Secret Garden pun aku terima. Asalkan mereka berdua. Yang penting bahagia. Karena Dokter Cha itu kan spoiler sedikit lagi suka ya sama Rara. Tapi dia juga baik. Maksudku kecuali Dokter Cha ini ngeselin atau gimana, tapi Dokter Cha itu juga baik. Jadi sebenarnya walaupun tak rela juga kalau misalnya sekarang menikah sama Dokter Cha,
tapi untunglah cerita ini baik. Sebenarnya ya cerita apa ini romcom bener lah gitu. Aku suka banget bagian romance-nya. Ya, mereka tuh menghibur. apalagi yang berdua nih ya, adegan duanya, so cute. Jadi itu apalagi Kak yang mau dibahas? Ya, itu sih Goaranya tambah lama tambah cantik ya daripada di awal nggak sih? Rasa nggak sih? Dia lebih cantik. Iya, ya mungkin menunjukkan awal ini ya kedewasaannya juga kali ya. Iya, aku ngerasa tambah lama tuh dia kayak kelihatan tambah cantik gitu loh di Dodo Sosol itu. Bener, iya kelihatan tambah dewasa gitu kan, tambah tenang. Ya kelihatan ini ya jagonya ya. Gak tahu yang jago PD Mim-nya atau aktrisnya atau dua-duanya gitu. Maksudnya ya mereka yang kasih tahu ini nanti flow-nya kayak apa, feel-nya kayak apa gitu kan. Kita bisa lihat gitu loh perubahan karakternya ya. Apa ya? Karakternya gitu. Canggih banget menurut gua kan drama Korea ini. Ya udah kalau gitu kita ketunjuk. Ya, kita pokoknya tungguin aja kelanjutannya 4 episode terakhir. Semoga prediksi kita benar. Besok adalah episode 13. Rabu episode yang ke-13, Kamis episode ke-14 dan minggu depan final. Aku deg-degan. Aku mau nanya prediksinya bahagianya dikasih di episode 16 atau sebelumnya? Ini tebak-tebak manggis ya. Iyalah, namanya juga tebak-tebak manggis. Sebelumnya deh. Maunya episode berapa? Sebelumnya, artinya mungkin kalau 16-nya itu sudah seperti konklusi, tapi sebelumnya udah arah ke situ. Ya? Jadi 15 itu di 15 itu masih di 15 itu kita sudah tahu ini happy end, itulah maksudku. Mudah-mudahan ya. Jadi harapan aja. Yes, harapanku cuma dikasih kebagian 5 menit. Harapanku 16. Jangan. Maksudku harapanku semoga di episode 16 itu aku sudah menikmati saja. Tapi nggak enak juga kali ya nonton drakor yang cuman tepuk tangan, halo, sore gitu kan nggak. Aku punya tebakan lagi nih, aku punya prediksi lagi. Mereka kan punya lagu. Apa tuh? Lagu apa sih yang dimainin sama Jun itu? Yang Welcome itu? Bukan yang Welcome, kalau Welcome kan sih. Jangan dibahas. Janganlah. Sedih. Lo ya bukan, maksud aku bukan dari makna. Flavor of Love. Bukan dari makna lagunya, tapi dari itu tuh cuman mengelirikkan doang itu kalau makna lagunya. Tapi kemungkinan besar Flavor of Love. Ketemu laginya tuh kira-kira kayak si kakek ketemunya lagi pas denger lagu itu gitu loh. Namanya nebak, ya nggak? Kan kalau si kakek kan ketemu lagi kan mereka lagi nggak sengaja denger lagu gitu. Karena mendengar lagu ini. Nebak lah, aku suka nebak-nebak aja gitu. Maiden ini apa? The Maiden's Prayer. Apa? Oh kalau yang kayak gitu boleh deh, kalau gitu nggak apa-apa, gue pikir. Cuman ya itu ya semua lagu-lagu mereka itu ada cerita-ceritanya gitu kan. Jadi apa ya? Wah kalau gara-gara Jun yang main Pleasure of Love itu tapi enggak dong. Pleasure of Love itu kan ceritanya dia ditinggalkan karena perempuan ini beralih hatinya kan gitu ya. Ya kan? Begitu semoga. Episode 12 itu lagu itu yang seolah-olah beralih hatinya. Iya. Seolah-olah beralih hati. Ya, seolah-olah. Udah lah, harus happy ending lah. Tim happy ending. Ya udah nih kita nggak selesai happy ending. Kayaknya pendengar juga udah happy ending. Ya udah, jadi
Baiklah. Gitu aja kira-kira prediksi dari kita, dan spoiler super tipis, agak tebal. Buat teman-teman yang mendengarkan, Martabak kali Kak. ya jadi ada pesan apa buat teman-teman yang mendengarkan ini? Pesannya pertama, jangan lupa follow podcast Rekor Kelas. Ya, juga follow di sosial media. Ya. Kita tuh ada di selain blog drakorclass.com, kita juga ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok, dan yang terbaru memang podcast. Besok kita ada di mana lagi? Ada di YouTube juga. Oh, kita ada di mana-mana pokoknya. Kita akan ada di mana-mana. Ya, dan bahagia. Dan tulisan-tulisan kita kebahagiaan. Iya, berbagi kebahagiaan, berbagi informasi. Pokoknya nggak semata-mata cuman resensi, nggak semata-mata cuman ngomongin drakor gitu. Kita tuh isinya macam-macam. Karena kita ada banyak orangnya, ya nggak? Oke. Betul. Dan jangan lupa saksikan IG live kami ya hari Jumat jam 7.30 malam. Tanggal berapa tuh? Hari Jumat ini dong. Setiap Jumat, pokoknya setiap Jumat deh. Setiap Jumat. Makanya ikutin Instagram kami di 30 malam. Ikutin terus. Ya, ada banyak hal lupa ya menarik. Oke, terima kasih sudah mendengarkan kami. Oke. Annyeong Cingguda. Bye bye. Annyeong. Kita juga bye bye nih. Oke, annyeong. Ya dong.